Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih. Ia panjang sabar dan penuh kasih setia. Kini Ia kembali memperlihatkan kesetiaannya kepada kita. Ia menganugerahkan hari baru untuk kita jalani. Sekarang marilah kita menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Marilah datangnya dan beribadah kepadanya di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta ini. Kita beribadah dengan tema berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan berdasarkan kitab Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan mengkidungkan Gita Bakti nomor 22. Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terdapat dalam Yeremia pasal 25 ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Sejenak didahului dengan pengakuan pribadi jemaat, diiringi dengan instrumen. Ya Allah, kami sebagai umat-Mu menyadari bahwa kadangkala kami tidak setia kepadamu. Ampunilah pelanggaran kami dan perbaharuilah hidup kami agar kami dapat terus setia kepadamu. Berita anugerah. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 4 hingga 5 yang menyatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perintah hidup baru. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24 yang mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu
dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilakan kesaksian pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Bersyukurkan Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagiku. Tuhanku senang besar kasih-Nya, hal itu nyata di dalam hidupku. Semenjak di kandung bunda, waktu aku dibentuk, Tuhanlah menolong daku sebagai gunung hidupku. Semuanya menyenangkan hatiku, mau bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya melimpah bagiku. Dalam hidupku dikawal oleh Roh dan firman-Nya yang menuntun dan mengawal masuk dalam terang bakal.
Saudara-saudaraku, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Kepala Gereja yang kami sembah dan muliakan, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan ini. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami menyampaikan kabar kebenaran Injil Tuhan ini dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah saat ini dibacakan dari Alkitab, terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengair bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita boleh dipertemukan di persekutuan ibadah Minggu saat ini. Walaupun perjumpaan kita hanya lewat tayangan video, karena ibadah itu masih menggunakan video streaming di masa-masa pandemi COVID-19
ini. Namun kita tetap mengamini bahwa semuanya itu adalah berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang anak sadar betul bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar terhadap ayahnya, maka tentu sang anak tersebut merasa sangat perlu untuk datang meminta maaf dan memohon ampun kepada ayahnya. Tujuan permohonan ampun yang dilakukan sang anak ini kepada ayahnya adalah karena sang anak sadar betul bahwa ayahnya sangat menentukan masa depannya. Dalam pengertian, sang anak tahu bahwa menghormati orang tua adalah berkat dari Tuhan. Di samping itu, sang anak juga sadar betul bahwa yang dapat membiayai sekolahnya dan yang dapat memberi makan kehidupan yang layak tidak lain dan bukan adalah ayahnya dan orang tuanya. Saudara-saudara yang dikasihi, dari kisah pendek di atas tentu menjadi menarik kita renungkan. Jika kita melihat hubungan kita dengan Allah yang diposisikan sama dengan hubungan sang anak dan ayahnya tersebut di atas, sebab sadar atau tidak, hubungan sang anak dan ayahnya yang diceritakan di awal khotbah tadi sama persis dengan hubungan kita dengan Allah. Mengapa demikian, saudara-saudara? Jawabannya adalah karena Allah menyebut dirinya Bapa di hadapan manusia, dan manusia disebut anak oleh Allah. Jadi jelas saudara-saudaraku bahwa cerita di atas sangat relevan dengan konteks kita sekarang, bahwa sebagai anak di hadapan Tuhan kita telah banyak berbuat salah yang biasa kita sebut dengan istilah dosa, sehingga dari kesadaran berdosa ini kita wajib, bagi saya dan saudara-saudara, untuk mau datang kepada Tuhan dengan tujuan mohon ampun kepadanya, agar kita diampuni, akan kembali memperoleh kasih sayang Tuhan, yaitu berkat, damai sejahtera, dan keselamatan. Bukankah kita semua ingin selamat, saudara-saudaraku? Dan ketahuilah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan yang kita sebut Bapa di dalam iman Kristiani. Itu berarti, saudara-saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Allah. Sebab ternyata Allah itu sangat penting bagi kita, seperti yang dimengerti oleh sang anak kepada ayahnya dalam cerita di atas. Karena itu jangan keraskan hati kita.
Jangan merasa sok suci, seakan-akan kita tidak punya dosa. Sebab firman Tuhan sudah berkata, jika ada orang yang berkata bahwa dia tidak berdosa, maka orang itu menipu dirinya sendiri. Saya pikir itu baik untuk kita renungkan, saudara-saudaraku. Mengapa demikian? Sebab tidak sedikit orang yang selalu merasa paling benar, seakan-akan tidak punya salah, mungkin karena dia merasa dia pendeta, majelis berperiode-periode, pengurus pelkat berturut-turut, atau mungkin karena dia pintar dan kaya. Dan masih banyak lagi alasannya yang kita kemukakan untuk benarkan diri kita. Tema khotbah kita sudah berkata, berbalik mengenal Allah dan dipulihkan. Bukankah tema ini jelas, saudara-saudaraku, bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan dari pengembarahan hidup kita yang fana dan sesat ini. Pesan ini juga disampaikan oleh Hosea kepada orang-orang Israel di bacaan kita, bahwa orang-orang Israel harus berbalik kepada Tuhan. Hal ini dapat kita baca dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1a yang berbunyi, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mencari tahu mengapa Hosea berkata demikian kepada orang-orang Israel, jawabannya adalah karena orang-orang Israel telah menjauhi Allah. Mereka menyembah berhala, mereka sudah mendukakan hati Tuhan, mereka disebut bangsa yang bebal dan tekar tengkuk. Padahal orang-orang Israel sadar betul bahwa Tuhanlah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, tempat di mana mereka diinjak dan ditendang dan dianiaya. Tapi belas kasihan Tuhan telah membebaskan mereka dari derita tersebut. Bukankah tidak adil jika membalasnya dengan berbuat dosa? Itulah alasan mengapa Hosea mengajak Israel untuk kembali kepada Allah. Tujuannya agar mereka dipulihkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya dan saudara-saudara juga diajak untuk mau datang memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan kepadanya, agar kita boleh dipulihkan kembali untuk memperoleh keselamatan. Jangan berdiam diri, baik kita sebagai pendeta, penetua, diaken, pengurus pelkat, dan jemaat, tua, muda, besar, kecil, semua mari datang memohon ampun kepada Allah agar kita diberkati kembali, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Amin.
jemaat Tuhan silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, dengan sikap sempurna masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan meneruskan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan lagi dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas firman yang telah kami dengar melalui ibadah minggu pagi ini. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami dari hari ke hari. Tolonglah kami untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Jauhkanlah kami dari berbuat dosa yang akan membinasakan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam doa syafaat ini juga hamba mendoakan jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Tuhan hadir di setiap langkah hidup mereka. Yang bergumul di dalam rumah tangga, yang bergumul di dalam sakit penyakit baik di rumah sakit atau di rumah, yang bergumul di dalam pekerjaan, yang bergumul di dalam studi. Tuhan, kami yakin topangan dan lawatan Tuhan selalu hadir bagi anak-anak-Mu yang hanya berseru kepadamu. Berilah jalan yang baik untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, yang terpencil sekalipun, Tuhan Yesus hadir. Baik gereja GPB Maranatha Denpasar maupun Tuhan Yesus, tolonglah semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik pendeta, penatua, diaken, penampelkat, puji-pujian, vokal grup, solo, organis, kantoria. Tuhan, tolong berilah kami kerjasama yang baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembinaan calon pelkat pengurus yang akan diadakan tanggal 10 sampai 11 Oktober. Tuhan, tolong setiap anak-anak Tuhan yang Engkau telah panggil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mulia bagi gereja Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk majelis sinode, juga Mupel Bali NTB. Tuhan juga mau memberkati dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah bebankan bagi hamba-hamba-Mu. Biarlah itu semuanya dilakukan demi
kebesaran dan kehormatan nama Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk karyawan-karyawan baik yang ada di gereja GPB Maranatha Denpasar maupun karyawan dan koster yang ada di gereja Maranatha Denpasar bakal jemaat negara ini. Tuhan juga mau memberkati bersama dengan kepala kantor. Kasih sayang Tuhan Engkau nyatakan bagi karyawan-karyawati GPB Maranatha Denpasar dan juga Bajem Negara bersama koster. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk PHMJ. Tuhan juga mau memberkati juga yang sudah merekam video streaming ini. Tuhan juga berkati. Kasih sayang Tuhan Engkau selalu nyatakan di tengah-tengah tugas mereka masing-masing, baik PHMJ maupun kedua saudara kami yang sudah setia selalu merekam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan Yesus mau memberkati. Tuhan, tolonglah Bapa, khususnya dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong Provinsi Bali. Tuhan, jauhkanlah dari kami dan keluarga-keluarga kami, khususnya virus corona COVID-19 ini, agar kami tidak terpapar. Oleh karena itu ya Bapa, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, kami yakin kuasa Tuhan melalui kasih-Mu melenyapkan virus corona, khususnya juga di Indonesia ini. Engkau saja yang dapat memutuskan penyebaran virus corona rantai ini di bumi pertiwi Indonesia. Karena kami hanya berserah kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu sebagai bukti kesetiaan kami. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali, pada bakal jemaat di negara Tegal Badeng Barat, negara Jembrana, Bali, mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui streaming YouTube di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, maka untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, kami mohon perhatian warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus Kristus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19 agar situasi kembali normal. Demikian warta jemaat hari ini, Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar pada bakal jemaat di Tegal Badeng Barat, negara Bali, Jembrana, mengucapkan selamat memasuki Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Saudara-saudara, marilah berdiri. Tuhan menginginkan kita untuk lebih mengenal dan dekat dengannya. Ia juga telah memulihkan dan memperbaharui kehidupan kita yang mau berbalik kepadanya. Untuk itu, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberitakan kasih-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.